Rumah Duta Keranji dan seluruh Ketua RT serta jamaah serta seluruh warga di sekitar Rumah Duta Keranji dan sekitarnya yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan selama bulan suci Ramadan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Ketiga, kepada Bapak dan Ibu serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materi, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik. Hadirin yang insya Allah dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan informasi hak penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat fitrah berupa uang kami menerima sebesar 70.789.000. Adapun beras sebanyak 1.500 liter dan zakat mal sebanyak 45.422.000 rupiah. Sedangkan sedekah sebesar 10.569.500 rupiah. Adapun jumlah mustahik Adapun mudah mujaki tahun 2025 itu sebesar 562 dan 2026 sebesar 558. Ada penurunan dari jumlah muzaki sebesar sebanyak 4 orang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak, Ibu untuk menyalurkan zakat melalui Lasni Yayasan Nurul Ikhtisar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, sama-sama kita saksikan bahwa pembangunan masjid yang kita cintai belum sepenuhnya selesai. Ini tentunya menjadi kewajiban dan PR kita bersama. Kita masih memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan pembangunan masjid Nurul Ikhtisar, khususnya penyelesaian lantai dasar atau lantai 1, termasuk juga antara lain pintu dan jendela, pekerjaan pagar dasar, lampu-lampu, pagar, dan kelistrikan, dan lain-lain. Setelah kami hitung, penyelesaian lantai dasar masjid Nurul Ikhtisar masih membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Subjek itu bahan material belum dihitung apabila terjadi kenaikan. Angka ini mungkin besar jika dipikul sendiri, tetapi akan menjadi kecil jika dipikul bersama. Apalagi apabila masing-masing mengambil bagian sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus sama besar, tidak harus menunggu kaya. Di sinilah tidak. Mari kita lihatkan di hari yang suci ini, kita ambil bagian dalam sejarah pembangunan masjid kita sendiri. Semoga Allah mencatat langkah kecil kita sebagai amal besar di sisinya. Ini bukan hanya tugas pengurus saja, tetapi kewajiban kita bersama sebagai umat Islam dan sebagai warga yang menginginkan adanya pusat ibadah dan kegiatan keislaman yang representatif bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Mari jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai awal semangat baru untuk terus berinfak, bersedekah, dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pembangunan masjid kita tercinta. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hari ini kita masih diberi umur, mungkin masih hari ini kita masih diberi rezeki. Mari kita masih diberi kesempatan, tetapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjamin apakah kita masih diberi kesempatan untuk esok hari. Masjid ini sedang kita bangun. Pertanyaannya bukan berapa besar yang kita beri atau sedekahkan, tetapi apakah kita mau mengambil bagian? Karena kelak kita sudah tiada. Yang akan menyelamatkan kita bukan harta yang kita simpan, tetapi amal yang kita tanamkan. Jangan tunggu mampu, jangan tunggu kaya. Ambil bagian hari ini walau sedikit, agar ketika ajal berkumandang di masjid ini, nama kita termasuk yang Allah catat sebagai orang yang ikut membangunnya. Semoga Allah memberi kita menjadi tamunya di surga melalui rumah yang di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang mengikuti mayit, ada 3 perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang kedua kembali, yang satu tinggal bersamanya, yang pulang kembali adalah keluarganya dan hartanya, sedang yang tinggal bersama si mayit adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya atas nama pribadi, keluarga, dan segenap pengurus yayasan
Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan, kesalahan, kekurangan dalam pelayanan maupun dalam pergaulan sehari-hari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada kepada yang mungkarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasyibun atas sambutan yang diberikan. Jamaah sholat Idul Fitri Masjidul Islam rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi agar disilentkan demi terjaganya kekhusyuan sholat kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kepada Ustadz Fuzi kami persilahkan. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sedikit saya jelaskan tata caranya. Jadi untuk sholat Idul Fitri ini jumlahnya ada 2 rakaat. Pada dasarnya tata caranya sama seperti umumnya sholat-sholat ya 2 rakaat yang lain. Hanya saja bedanya pada sholat ini ada tambahan takbir. Untuk rakaat pertama ada tambahan 7 takbir. Ya, sebagai ulama mengatakan 6 takbir. Jadi pertama kita takbiratul ihram. Kalau mau baca doa istiftah, kemudian tambahan 7 takbir atau 6 takbir. Kemudian nanti di rakaat kedua setelah takbir intiqal dari sujud, ya, takbir perpindahan, ada tambahan takbir lagi 5 takbir. Ya, adapun sisanya sama seperti kaifiyah sholat pada umumnya. Barakallahu fiikum. Istawu wa'tadilu wa aqimu sufufakum fa inna tasbihata as-sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan barisannya karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan shaf. Hal bainal manaqib wal aqdam, sejajarkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra, sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله. Subhanallah. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. Subhanallah. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله. Subhanallah. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربي
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Salam. Bisa, Ustaz. Iya. Maaf ya Pak. Maaf. Kakak mau kemana? Mau kemana? Dengerin ceramah dulu. Maaf. Assalamualaikum Kanan ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini aja. Innal hamdalillah Sana ya Mas ya. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina Sana ya Pak. wa min sayyiati Sehat. a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu Sikat. wa man yudlil fala hadiya lahu. Ada Pak RW tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri tanpa halangan dan aral yang melintang. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memasukkan amal ibadah ini ke dalam timbangan amal kebajikan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, segenap sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Islam merupakan sebuah agama yang dibangun di atas pondasi kokoh dan kuat. Pondasi tersebut adalah tauhid. Sehingga tauhid merupakan hal paling penting dan sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Amalan apapun yang tidak dilandasi dengan tauhid, niscaya amalan tersebut akan sia-sia. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat nanti Allah akan mendatangkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Kemudian amalan itu dijadikan debu berhamburan yang tidak ada harganya. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Tauhid bukanlah sekedar mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Tauhid bukan pula sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang adanya Allah dan keesaannya. Tauhid bukan sekedar menghafal asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Akan tetapi hakikat tauhid yang sebenarnya adalah memurnikan seluruh ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, dengan mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah, tidak untuk selainnya. Dengan tauhid yang murni dan luruslah, insya Allah kejayaan umat Islam akan kembali kita capai. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah sungguh satu, akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dua, Allah berjanji akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah diridhoinya. Tiga, Allah akan mengganti keadaan mereka setelah sebelumnya berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Janji-janji tersebut akan Allah penuhi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bagaimana mungkin agama ini akan jaya apabila masih banyak orang yang kemerdekaan berfikirnya telah mati, sehingga diperbudak oleh barang-barang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan dan yang lainnya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri ini akan diraih apabila masih banyak insan yang keberuntungan hidup dan kesialannya tergantung kepada benda-benda mati seperti jimat dan yang semisalnya? Bagaimana mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai apabila masih banyak orang yang menghambakan dirinya kepada sesuatu yang lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka terjajah kemerdekaannya dari berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 16 Hijriah, ketika seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu selesai menaklukkan sebuah kota yang bernama Dimashq, beliau mengirim surat kepada kaum Nasrani yang tinggal di kota Edia. Kota ini adalah nama lain dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Abu Ubaidah mengirim surat yang isinya mengajak penduduk kota Edia untuk masuk ke dalam Islam. Dengan baik-baik diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Seandainya tidak mau, maka tunaikan jizyah.
Seandainya tidak mau pula, maka kita akan berperang. Secari surat itu berisi Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Ubaidah bin Jarrah ila batariqati ahli Iliya wa sukaniha. Surat ini ditulis oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah kepada para pembesar kota Elia dan penduduknya. Fa inna nad'ukum ila syahadati alla ilaha illallah. Kami mengajak kalian untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Fa in abaitum fa aqirru lana bi'ata'il jizyah. Seandainya kalian enggan, maka tunaikanlah jizyah kepada kami. Wa in abaitum sirtu ilaikum biqaumin hum ashaddu hubban lil mauti minkum lil hayati wa li syurbil khamri wa aklil khinzir. Apabila kalian enggan juga, aku akan mendatangi kalian dengan membawa pasukan yang kecintaan mereka terhadap kematian lebih besar dibandingkan kecintaan kalian terhadap kehidupan, minuman air keras dan daging babi. Thumma la arji'u ankum insyaallah hatta aqtula muqatilikum mu'asbiya darariyakum. Kemudian aku tidak akan kembali insyaallah sampai aku kalahkan pasukan kalian dan aku tawan anak-anak kalian. Akan tetapi ternyata orang-orang Salafis enggan untuk memenuhi ajakan yang mulia tersebut. Maka Abu Ubaidah pun membawa pasukannya ke kota Elia dan mengepung penduduknya sampai terjadi beberapa pertempuran. Akan tetapi selalu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Akhirnya kaum Salafis pun menawarkan perdamaian, tapi mereka membuat sebuah syarat. Kami mau berdamai dengan syarat pemimpin tertinggi kalian yang pada saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan syarat pemimpin tertinggi kalianlah yang menandatangani sendiri perjanjian tersebut. Maka kemudian Abu Ubaidah pun kirim surat kepada Umar bin Khattab yang saat itu ada di kota Madinah, mengharapkan beliau untuk datang. Maka Umar pun datang dengan pasukannya. Dan tatkala Umar mendekati perbatasan kota Elia, mulailah terlihat para panglima kaum muslimin. Di sana ada Abu Ubaidah, di sana ada Khalid ibn Walid, di sana ada Yazid bin Abi Sufyan, dan juga di samping mereka terlihat ada pembesar-pembesar kaum Nasrani. Mereka sudah menunggu kedatangan Umar dan pasukannya. Akan tetapi sesaat sebelum sampai di tanah kota Elia, jalan yang ada di depan Umar tergenang air. Maka Umar bin Khattab pun turun dari untanya. Kemudian dia lepas kedua sandalnya dan dia tenteng dengan kedua tangannya sambil beliau melewati genangan air itu tanpa menggunakan alas kaki dan tangan yang satunya menuntun ontanya. Amirul Mukminin, ya, karena ada genangan air, dia lepas sandalnya, dia tenteng, ya, satu tangan menenteng, ya, memegang sandalnya, satu tangan menenteng ontanya. Ketika melihat perbuatan sang khalifah, maka Abu Ubaidah pun segera lari menemui Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, hari ini Paduka telah melakukan suatu perbuatan yang sangat hina di mata orang-orang Nasrani. Bagaimana Paduka berjalan tanpa alas kaki, melewati genangan air sambil menuntun unta? Padahal Paduka adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Bagaimana seandainya para pembesar Nasrani dan tentara mereka melihat Paduka seperti ini? Ketika mendengar komentar dari Abu Ubaidah, serta-merta Umar dengan tegas berkata, Allah, lau ghairuka yaqulha ya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, andaikan orang lain yang mengucapkan kalimat itu, tentu aku akan kasih pelajaran. Innakum kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas fa'azzakumullah bil Islam. Dahulu kalian adalah orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling sedikit. Kemudian setelah itu Allah muliakan kalian dengan Islam. Famahma tatlubuna al-'izza bighairihi yudhillukumullahu azza wa jalla. Maka andaikan kalian mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian.
untayan kata-kata yang berhak ditorehkan dengan tinta emas agar senantiasa diingat kaum muslimin sampai akhir zaman. Selama kaum muslimin belum kembali pada agama mereka yang lurus dan belum berpegang dengan akidah yang murni, niscaya kaum muslimin akan terus menjadi bulan-bulanan musuh-musuh mereka, sebagaimana yang telah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana para musuh Islam bersatu padu, berlomba-lomba untuk memerangi kaum muslimin, seperti berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idz. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kami saat itu bisa seperti itu? Apakah karena jumlah kami saat itu sedikit sehingga kami menjadi bulan-bulan musuh-musuh kami?" Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Jumlah kalian justru saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Sayangnya, banyaknya kalian seperti banyaknya buih yang ada di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan solusi untuk mengakhiri keterpurukan ini. Sallallahu alaikumuz zulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Saat itu Allah akan timpakan kehinaan atas kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani. Ingin jaya kembali, kembalilah kepada agama Islam. Berpeganglah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itulah solusinya. Al-Quran dan Sunnah bukan dokumen sejarah yang masa berlakunya terbatas ruang dan waktu. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman abadi kehidupan yang akan tetap eksis sampai akhir kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama Islam selain dibangun di atas tauhid, juga dibangun di atas rukun-rukun yang lain. Dan yang paling penting salah satunya adalah salat 5 waktu. Salat adalah merupakan benang merah antara hamba dengan Allah. Semakin dia menjaga ibadah yang mulia ini, maka hubungannya dengan Allah akan semakin erat. Sebaliknya, semakin dia melalaikan ibadah ini, maka hubungannya dengan Allah akan semakin renggang, bahkan bisa sampai taraf putus hubungan tersebut. Lalu dia dianggap keluar dari agama Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya yang mengantarkan seseorang pada kesyirikan dan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang hatinya dipenuhi keimanan, apabila dia mendengar suara azan bergema, membahana, membelah dunia, hayya 'alas shalah, niscaya panggilan ilahi tersebut akan masuk pada relung-relung hatinya. Terbayanglah kebesaran Allah, terbayanglah keagungan Allah. Dengan penuh keikhlasan dia basuh mukanya dengan air wudu. Kemudian dia bergegas menuju rumah-rumah Allah. Dia tinggalkan seluruh aktivitas duniawinya demi bersujud dan bersimpuh di hadapan Sang Ilahi Rabbi. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi panggilan suci itu? Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Sedangkan dia dituntut untuk mengimbangi nikmat-nikmat tersebut dengan meluangkan kurang lebih 1 jam dalam 1 hari dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Maka alangkah bakhilnya, alangkah pelitnya orang yang enggan mempersembahkan 1 jam untuk zat yang telah mengaruniakan kepadanya waktu 24 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disyariatkan di dalam Islam
Ada yang kaitannya dengan hablum minallah dan ada yang kaitannya dengan hablum minan nas. Yang kaitannya dengan hablum minallah contohnya salat, dan yang berkaitan dengan hablum minan nas contohnya zakat, infak dan sedekah. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam sudah menggariskan berbagai kiat untuk menguatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Di antara kiat tersebut adalah kewajiban si kaya mengeluarkan zakatnya untuk si miskin. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan, maka akan bermunculan berbagai macam penyakit dan dampak-dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Adanya kesenjangan sosial, banyaknya tindakan kriminal, pencurian, perampokan di mana-mana. Sebagian orang mengira zakat dikeluarkan untuk kepentingan orang-orang miskin saja. Salah. Tidak demikian. Karena ketika yang pertama kali akan mengambil manfaat dari zakat tersebut adalah si kaya. Jadi zakat tidak hanya manfaatnya atau kepentingan orang miskin saja. Justru manfaat yang akan pertama kali didapatkan adalah si kaya. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengeluarkan zakat, hartanya akan suci dan akan berkah di dunia, dan nanti di akhirat akan mendatangkan pahala yang melimpah. Ingat, harta yang tidak dizakati, maka harta tersebut akan bercampur dengan hak orang lain sehingga hartanya menjadi kotor dan tercemar. Apabila digunakan tidak berkah, tanda-tandanya kehidupannya tidak tenang. Anak-anaknya susah untuk dididik dan diatur. Tubuhnya mudah terkena penyakit. Musibah datang bertubi-tubi dan segudang efek-efek negatif yang lainnya. Dan apabila harta itu dikonsumsi, maka daging yang tumbuh di badannya akan menjadi daging yang haram, dan setiap daging yang tumbuh dari harta haram tempatnya adalah neraka waliyadzubillah. Tapi sebaliknya, apabila seorang muslim senantiasa tepat waktu dalam mengeluarkan zakat, gemar sedekah, membantu fakir miskin, orang-orang yang kekurangan, anak yatim, berinfak untuk masjid, musalla, lembaga-lembaga pendidikan Islam, maka hartanya akan suci dan barokah insyaallah. Tanda harta barokah akan mendatangkan ketenangan jiwa. Akan ada hubungan harmonis antara anggota rumah tangga. Anak-anak tumbuh menjadi generasi yang saleh dan salihah. Tubuh ini akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dan masih banyak keuntungan duniawi lainnya. Dan di akhirat kelak akan mendapatkan balasan surga dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wa sallallahu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin kama amarakum bidzalika ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa ulati umurina wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'ati wal 'amali bi kitabik
والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama. Qabalallahu minna amin. Qabalallahu minna amin. Ustaz, qabalallahu minna amin. Qabalallahu minna. Ustaz, afwan barakallah. Waalaikum. Qabalallahu minna minkum ya. Ana minta air minum. Amin amin Allahumma amin Allahumma. Qabalallahu minkum. Jadi banyak prajurit kita nih, wah pak-pik ini. Ke situ ya? Hah? Nah bawa keluarga. Iya, mau. Ya. Makan dulu. Oh gitu ya. Ya. Amin Allahumma. Qabalallahu minna amin. Qabalallahu minna. Hah? Tanda tangan? Mana? Sini. Wah, ini selesai full nggak ini? Taqabbalallah minkum. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Nah, bawa keluarga? Iya, diajak aja. Oh gitu ya. Apaan, Ustaz? Pak Alam ke bawah. Nah, insyaallah semua kita Taqabbal minkum ya Afif. Ya Allah, mau tangga enggak? Amin, Allahumma amin, Allahumma. Punten. Ya.